seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih yang Engkau tunjukkan, untuk setiap kata yang Engkau sampaikan dari apa yang kami baca di atas firman Allah. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang Engkau janjikan seperti mentari yang tiap pagi bersinar, yang tidak pernah berhenti memancarkan cahayanya untuk hidup manusia. Engkau adalah Tuhan yang lebih dari mentari, yang berjanji dan pasti menepati. Untuk setiap kata firman Allah, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
Mari kita berdiri bersama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kata firman Allah. Terima kasih buat berkat hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua karyanya Engkau akan kerjakan kembali hari ini. Kami siap diberkati oleh firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan, kita telah membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-7. Setelah perjalanan kembalinya tabut Allah ke Yerusalem, setelah dibawa masuk ke dalam kemah yang dibentangkan Daud, pasal 6 ayat 17. Dan Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu Daud mempersembahkan segalanya bagi Tuhan yang telah kembali untuk pertama kali. Setelah tabut itu dirampas oleh Filistin dalam waktu yang panjang, dan dibawa kembali ke Yerusalem, inilah ibadah yang pertama. Dengan tabut Allah yang ada di tengah-tengah Yerusalem kembali. Puji Tuhan, tidak bisa dibayangkan betapa sukacita Daud dan semua orang-orang Israel karena tabut Allah yang selama ini hilang dari antara orang Israel dikembalikan, dibawa dan menjadi sukacita seluruh bangsa Israel. Haleluya. Lalu raja menetap di rumahnya dan Tuhan pasal 7 ayat 1 mengaruniakan keamanan kepada Yerusalem, kepada seluruh bangsa Israel terhadap semua musuh di sekelilingnya. Lalu berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, izinkan aku membuat rumah bagi tabut Allah. Izinkan kami akan membangun sebuah rumah yang layak menurut kata Daud bagi tabut Allah. Semula Nabi Nathan berkata, baik kelakuanmu, baik rencanamu, baik keinginan hatimu, dan silakan membuat rancangan membangun bait Allah. Daud berkata, masakan aku tinggal dalam sebuah istana,
Tetapi tabut Allah hanya berada di sebuah tenda. Rasanya tidak mungkin kita akan membiarkan tabut Allah berada di sebuah tenda. Maka niat itu mulai dirancang oleh Daud. Mungkin dia sedang berpikir tentang besarnya, tentang material-material yang diinginkan untuk memegahkan rumah Allah. Karena kalau kita membaca di dalam 1 Tawarikh, kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-30, 29, 1 Tawarikh 29, ayat yang ke-2, dengan segenap kemampuan aku telah menyediakan persediaan untuk rumah Allahku. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, permata tatahan, batu hitam, batu yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal yang sangat banyak pualam. Lagi pula, kata Daud, oleh karena cintaku akan rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada semua yang telah kusediakan untuk rumah kudus, maka aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jumlahnya 3.000 talenta emas, emas dari Ofir, 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, dan segala yang dikerjakan oleh tukang. Maka siapakah hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Tidak sekedar rumah kecil, tidak sekedar hanya pondok untuk bait Allah, tapi dengan segala kemampuanku. Tadi kita baca di ayat yang kedua. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan bagi rumah Allahku. Luar biasa. Kita tidak meragukan kasih Daud kepada Allah. Dengan segala kemampuanku. Kemampuan seorang Raja Daud. Ia tidak berhitung untuk sebegitu besar pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk membangun rumah bagi Allah. Ia tambahkan sebagai tambahan dari apa yang telah kusediakan. Dengan ini aku memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. Luar biasa. Saudara bisa hitung, dirupiahkan silakan. 3.000 talenta emas. 1 talenta 34 kilogram. Dikalikan 3.000. 3.000 kali 34 kilogram emas.
Belum lagi perak murni. Kita nggak bisa bayangkan berapa triliun untuk membangun sebuah rumah bagi Allah. Itu Daud. Lalu Daud mengajak semua orang-orang, kalau sekarang para menterinya, kepala puak, para kepala suku, para kepala pasukan, mereka diajak untuk ikut serta menyumbangkan kekayaan mereka untuk memberikan bagi rumah Allah. Terkumpul ayat 7. Mereka menyerahkan 5.000 talenta emas kali 34 kilo. Silakan ditambahkan. 10 dirham. 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, 100.000 talenta emas. Siapa yang punya batu permata menyerahkan kepada Yehiel orang Gerson untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bayangkan saudara, kemegahan bait Allah seperti apa. Ini yang dirancangkan Daud untuk membangun sebuah bait Allah. Gereja terbesar di dunia pun tidak dapat menandingi kemegahan bait Allah di Yerusalem. Tidak ada yang dapat menandingi bait Allah di Yerusalem. Karena dahsyatnya, luar biasanya rancangan yang dipikirkan oleh Daud. Kembali ke 2 Samuel pasal 7. Ayat 4. Tetapi pada malam itu juga firman Tuhan datang kepada Nathan. Silakan ayat 5. Pergilah. Beginilah firman Tuhan. Ayat 6. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ayat 7 silakan. Aku mengucapkan firman. Demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Bersama, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melepaskan dari segala musuh di depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Allah berfirman melalui Nabi Nathan mengingatkan Daud dari mana Allah mengangkat Daud. Menentukan menjadi raja dan membuat besar nama Daud. Kalimat-kalimat luar biasa. Di pasal 7. Kita lihat ayat 14. Aku akan menjadi bapanya, ia akan menjadi anakku. Ia melakukan kesalahan, maka aku menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan kepada anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang di antara janji Allah kepada Daud. Luar biasa. Kalau engkau melakukan kesalahan,
Aku masih pakai tongkat rotan. Tidak pakai tongkat besi. Aku pakai tongkat rotan sebagai pukulan bagi anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Yang telah kujauhkan daripadamu. Keluarga dan keluarga kerajaanmu kokoh untuk selamanya. Tahtamu akan kokoh untuk selamanya. Luar biasa kalau Allah mengasihi seseorang. Kenapa? Karena Daud sangat mengasihi Allah. Tetapi Daud tidak diperkenankan untuk membangun rumah bagi Allah. Sekalipun, saudara perhatikan, semua persediaan telah disiapkan. Tapi Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah bagi Allah. Janji untuk mengasihi Daud, ya. Janji untuk mengasihi keluarga Daud, ya. Tapi Daud tidak diizinkan untuk membangun rumah bagi Allah. Mengapa? Karena Daud telah menumpahkan darah orang-orang. Berarti tangan orang yang membangun rumah Allah haruslah tangan-tangan yang bersih. Saudara lihat, tidak ada yang dibiarkan oleh Allah. Tidak dibiarkan oleh Allah. Satu rencana yang dibuat oleh Daud berhasil. Bukan karena tidak sanggup. Tapi saudara perhatikan, Allah tidak mau rumahnya dibangun dengan tanda darah, penumpahan darah. Yang tidak ingin tangan yang sudah pernah menumpahkan darah itu membangun rumah bagi Allah. Tidak. Tidak diizinkan. Sebab itu yang akan membangun kemudian adalah anakmu. Kita perhatikan di dalam kisah berikutnya. Bagaimana Allah tadi di dalam Tawarikh. Dalam kitab Tawarikh. Pasal yang ke-29. 1 Tawarikh 29. Lalu Daud ayat 10. 1 Tawarikh 29 ayat 10. Memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat. Dan berkata, terpujilah engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan seterusnya. Ya Tuhan ayat 16. Allah kami segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan untuk mendirikan rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri. Dan punyamulah segala-galanya. Ayat 20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaat. Pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Ayat 24.
Lalu semua pemimpin, pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Allah hentikan rencana Daud. Tidak melihat persediaan dengan berlimpah ruah kekayaan Daud. Karena rumah Allah bukan untuk memamerkan kebesaran kekayaan, kebesaran kekuasaan Daud. Tapi rumah Allah dibangun untuk mempermuliakan Allah. Dibangun untuk menyembah Allah. Dibangun untuk menjadikan besar nama Tuhan. Bersyukur saudara untuk apa yang Allah rancangkan dengan bait Allah yang dibangun sesuai dengan kehendak Allah. Allah memang menyertai Daud. Allah memang memberkati Daud. Allah membuat zaman Daud adalah zaman keemasan bagi Israel. Perak tidak berharga. Begitu Allah mengangkat Daud, gembala dari padang rumput milik keluarga Isai. Diangkat menjadi raja. Tapi tidak untuk membangun rumah bagi Allah. Hari ini, dengan semua cerita ini, hari ini, saudara dan saya diberi kesempatan untuk membangun rumah bagi Allah. Bukan dari batu, bukan dari emas, bukan dari pualam. Tapi dari hatimu dan hatiku. Bangunkan rumah Allah yang dapat menyenangkan hati Allah. Bangunkan rumah Allah yang dapat mengasihi Allah. Bangunkan rumah Allah yang dapat memperindah hadirat Allah dengan pernak-pernik hati yang mengasihi Allah. Bukan untuk mencuri kemuliaan Allah. Saudara sudah hitung berapa triliun rupiah kalau dirupiahkan. Pembangunan yang disiapkan oleh Daud. Tapi tidak kata Tuhan. Bukan itu yang kucari. Hati yang mengasihi Allah. Mazmur. Hingga Daud menuliskan dalam Mazmurnya. Fatsal 50. Fatsal 50 ayat 14. Persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Bukan emas perak. Tetapi syukur. Bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Dari siapa? Kita lihat ayat 5. Mazmur 50 ayat 5. Dari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ini yang dicari oleh Allah. Bait Allah seperti ini. Rumah Allah seperti ini. Dari orang-orang yang mengasihi Allah. Yang hatinya dipenuhkan dengan ucapan syukur. Turun ke ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Dan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Hari ini kita dapat kesempatan membangun rumah bagi Allah. Bukan dari bangunan, tapi dari dasar hati kita.
Haleluya. Bukan dari emas perak, tapi dari hati yang mengasihi Allah. Bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang dapat kita persembahkan dengan ucapan syukur. Ini janji Allah. Menarik saudara, memperhatikan apa yang menjadi keinginan Daud dan apa yang jadi keinginan Allah. Kita nggak bisa paksakan keinginan Daud. Saya sudah siapkan. Marah tidak. Kesal tidak. Ngambek tidak. Gagal memberikan kepada Allah. Itu juga tidak. Betapa sering ketika keinginan kita tidak dikabulkan Tuhan. Ketika niatan-niatan hati kita dibatalkan oleh Allah. Lalu kita berkata, saya tidak mau tahu dengan pekerjaan Tuhan. Saya tinggalkan, saya tidak jadi memberikan persembahan. Saudara, engkau tidak memberikan kepada manusia. Tapi engkau memberikan persembahan kepada Allah. Buktikan kalau engkau mengasihi Allah. Bukan dari apa yang gagal engkau berikan. Karena engkau marah dengan Allah. Tapi buktikan, apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Allah. Saya yakin engkau diberkati oleh Allah. Haleluya. Luar biasa. Kita akan lanjutkan perjalanan Daud. Kita kembali besok. Mari kita berdoa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin. Luar biasa kasih Allah. Amin. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami tak pernah dapat mengukur betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang dan lebar kasih-Mu Tuhan. Tapi kami boleh bersyukur Engkau tidak menginginkan rumah-Mu dibangun dengan megah untuk kebesaran nama manusia. Engkau tidak ingin sebuah rumah dibangun bagimu hanya untuk sekedar menjadi kebesaran, kebanggaan. Tapi Engkau inginkan setiap hati yang dibangun karena kasih kepada Allah, untuk mempersembahkan ucapan syukur kepadamu.
Haleluya. Tidak bisa dibayangkan betapa kasih-Mu yang Engkau perlihatkan kepada setiap kami yang dapat berkata, aku mengasihi Engkau. Haleluya. Engkau minta bukti. Ada ucapan syukur yang tiap pagi Kau dengar dari setiap mulut kami. Ucapan syukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan. Ucapan syukur karena Engkau peliharakan. Ucapan syukur dari orang-orang yang mengasihi Engkau, mengikat janji dengan Engkau. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala cinta-Mu, untuk segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami mulaikan hari ini dengan kasih yang Kau bangkitkan di setiap hati kami. Membangunkan rumah bagi-Mu agar kami dapat mengucap syukur di dalamnya untuk menyenangkan hati Allah. Kita berdiri bersama. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu Lebih dari samudra, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. terima kasih atas cinta. Amin. Haleluya. Sepanjang hari kembali kami diberkati oleh Allah. Sepanjang hari kami kembali menikmati kasih-Mu. Sepanjang hari Engkau berkati kami. Mengucap syukur buat segalanya. Karena Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sepanjang hari ini. Bersama kita boleh berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.